Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam Bapak Ibu dosen dan para juri yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim relasi dan fungsi akan menjelaskan bagaimana hasil dan proses pembuatan media pembelajaran yang telah tim kami kembangkan dengan judul Media Pembelajaran Matematika berbasis Android dan HTML5 pada materi relasi dan fungsi, yaitu salah satu materi dalam bidang studi mata pelajaran matematika, khususnya pada kelas 8 sekolah menengah pertama. Nah, pada media ini, sebelum siswa masuk pada aplikasinya, siswa akan terlebih dahulu melakukan login dengan mengisi nama, baik itu nama lengkap maupun nama panggilan. Lalu di sini juga ada asal sekolah dari siswa tersebut. Jika telah diisi, maka siswa bisa klik OK dan akan masuk pada halaman pembuka. Di mana dalam halaman pembuka ini ada menu info mengenai media dan petunjuk media. Lalu di sini juga ada musik untuk diputar selama aplikasi ini dijalankan. Untuk infonya, ini adalah media pembelajaran matematika yang berbasis aplikasi HTML5 dan juga berbasis Android. Sehingga aplikasi ini dapat digunakan dalam perangkat PC maupun perangkat smartphone. Lalu media ini juga dapat diakses baik secara offline maupun online tanpa biaya kuota maupun tanpa jaringan internet. Sehingga media ini adalah media yang sangat hemat, baik hemat dalam waktu maupun hemat dalam biaya. Nah, di sini juga ada petunjuk penggunaan dan petunjuk tombol. Nah, untuk memulai media ini, siswa bisa klik tombol start dan akan masuk pada halaman utama yang terdiri dari 6 menu, yaitu KI, KD, IPK, lalu ada tujuan pembelajaran, dan yang terpenting adalah materi. Nah, di dalam materi ada 3 menu di sini, yaitu relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Untuk materi definisi relasi, nah ada game. Jadi ini adalah inovasi yang tim kami buat, di mana siswa akan bermain sambil belajar. Nah, dari game inilah yang akan membuat siswa memahami tentang definisi relasi. Untuk petunjuk gamenya, siswa bisa klik di sini. Jika sudah dibaca petunjuk gamenya, maka siswa bisa menyelesaikan game ini dengan melihat hubungan keluarga dari kotak ini, yaitu cucuk daring. Lalu klik OK, maka akan muncul di sini feedback benar jika siswa menyelesaikan game dengan benar. Jika salah, maka akan muncul nanti seperti ini. Nah, jika siswa telah menyelesaikan game tadi, maka siswa akan diarahkan pada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan mengantarkan siswa untuk memahami tentang definisi relasi. Pertanyaan-pertanyaan ini berhubungan dengan game tadi. Jadi, siswa akan memilih 2 jawaban yang menurutnya benar. Jika benar akan ada penjelasan dan salah juga tetap ada penjelasan. Kemudian di sini ada kesimpulan dari definisi relasi. Lalu ada materi yang kedua, yaitu fungsi.
Untuk definisi fungsi sama dengan definisi relasi, siswa bermain game terlebih dahulu baru bisa memahami tentang definisi fungsi. Dan akan diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan game. Lalu ini ada fungsi dan bukan fungsi. Siswa akan memilih dua jawaban, ya atau tidak, dengan beberapa pertanyaan. Lalu siswa harus melihat gambar ini untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk menyatakan fungsi, ada 5 pilihan di sini. Cara menyatakan fungsi. Lalu ada materi yang terakhir, yaitu menentukan nilai fungsi. Untuk contoh soal penerapannya ini seperti ini. Ya, materi yang berikutnya adalah korespondensi 1-1. Nah, lagi-lagi siswa harus bermain game dulu baru bisa memahami tentang materi. Materinya adalah korespondensi 1-1. Tetapi dengan konsep game yang berbeda dengan definisi fungsi dan definisi relasi tadi. Jadi siswa harus menghubungkan himpunan yang di sebelah kanan ke himpunan yang di sebelah kiri. Nah, lalu jika sudah dihubungkan, maka akan muncul di sini jawaban benar dan pertanyaan mengenai relasi yang dibuat dari game tadi. Misalkan relasinya adalah tarian daerah dari. Kenapa? Karena tarian daerah dari rote yaitu ke balai. Nah, setelah itu baru akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai game tadi. Sehingga bisa siswa memahami tentang korespondensi 1-1. Lalu di sini juga ada kuis. Nah, yang menarik di kuis adalah siswa jika telah menyelesaikan kuis dan mencapai KKM, maka akan diberikan sertifikat. Tetapi jika tidak memenuhi KKM, maka siswa tidak bisa mengunduh sertifikat atau mendapatkan sertifikat. Nah, di sini soal pertama ada pembahasan jika jawabannya itu benar dan salah pun akan diberikan pembahasan. Nah, jika siswa telah menyelesaikan kuis, maka akan diberikan tombol untuk mencek hasil. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, karena siswa memenuhi atau mencapai KKM, maka diberikan sertifikat dan siswa bisa mengunduh sertifikatnya. Nah, jika tidak mencapai KKM, nanti tombol atau menu sertifikatnya ini nanti tidak bisa diunduh. Maka siswa harus mengulangi kuis. Mungkin itu sekian mengenai hasil pembuatan media pembelajaran. Untuk video proses pembuatannya akan kami jelaskan pada video berikutnya. Untuk proses pembuatan media ini, kami menggunakan software Articulate Storyline 3, di mana software ini mirip sekali dengan Microsoft PowerPoint, mulai dari tampilan hingga cara penggunaannya. Akan tetapi, Articulate Storyline 3 memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Microsoft PowerPoint. Salah satunya yaitu dapat membuat kuis atau game dengan berbagai pilihan, mulai dari drag and drop, pick one, pick many, dan masih banyak lagi pilihan-pilihan lainnya. Lalu bagaimana cara pembuatannya? Pertama-tama kita masuk pada software Articulate Storyline 3. Setelah masuk, nanti akan muncul tampilan awal dari software ini. Untuk membuat project baru, kita klik New Project. Setelah diklik, nanti akan muncul story view-nya. Kita klik 2 kali. Untuk ukuran slide-nya, kita bisa ganti pada menu desain, pilih story size, lalu kita ganti dengan 16:9. Setelah itu klik OK.
Sementara untuk backgroundnya, kita klik kanan pada slide, pilih format background, kita pilih yang picture or texture fill dan klik file. Lalu tinggal kita masukkan gambar yang ingin dijadikan background. Untuk gambarnya teman-teman bisa download di freepik.com ataupun di PixArt dan sumber-sumber lainnya. Lalu untuk memasukkan gambar, kita pilih menu insert, pilih picture, lalu picture from file. Masukkan gambar-gambar yang mau dijadikan sebagai game ataupun sebagai kuis, drag and drop. Nah, setelah itu, jika sudah dipilih lalu kita klik open, nanti tinggal kita atur ukuran hingga posisi dari gambar-gambar tersebut. Untuk caranya kurang lebih hampir sama dengan Microsoft PowerPoint. Setelah itu nanti tinggal kita buat menjadi seperti ini. Lalu untuk petunjuk gamenya, kita tinggal masukkan melalui insert, pilih yang marker, tinggal kita pilih icon yang mau dijadikan sebagai petunjuk game. Misalkan kita pilih yang ini, lalu kita tarik di sini. Nah, di sini akan muncul markernya. Tinggal kita atur dan masukkan teks di dalamnya. Sementara untuk tombol dari game ini, tinggal kita masukkan melalui insert, lalu pilih button, dan kita pilih yang ini. Tinggal kita tarik di sini, lalu kita tinggal atur stylenya pada format. Kita pilih icon di sini, misalkan yang ini. Lalu untuk teksnya tinggal kita ketik di keyboard. Dan warna dari tombol ini bisa kita ganti di sini. Nah, nanti tinggal kita tambahkan trigger untuk membuat game ini. Tetapi sebelumnya kita convert dulu ke dalam freeform. Caranya kita pilih yang insert, lalu convert to freeform. Pilih yang drag and drop. Karena game yang mau kita buat itu adalah game drag and drop. Nah, tinggal kita pilih item yang mau di drag. Misalkan di sini es krim. Drop targetnya yaitu manis. Karena rasa dari es krim adalah manis. Sehingga kita hempaskan pada keranjang yang manis. Di sini tinggal teman-teman atur nama dari gambar tersebut. Untuk yang lainnya juga sama. Misalkan lemon. Itu rasanya asam. Dan seterusnya untuk pisang rasanya manis. Jika telah selesai, tinggal kita tambahkan trigger pada tombol ini. Kita klik create a new trigger, lalu pilih yang submit interaction. Untuk interaksinya itu drag and drop. Ketika kita klik, lalu objeknya itu adalah button 1. Tinggal kita klik OK. Nah, setelah itu baru tinggal kita preview di sini. Preview slide ini. Setelah di preview nanti akan muncul seperti ini. Ini hasilnya. Tinggal teman-teman, misalkan tadi teman-teman buat pisangnya di manis. Nah, ini feedback salah. Untuk feedbacknya ini teman-teman bisa atur pada menu edit di sini. Tinggal teman-teman atur sesuai kreativitas teman-teman. Ini untuk cara pembuatan game. Untuk kuisnya kurang lebih sama dengan game. Tinggal kita pilih jenis gamenya mau apa. Misalkan pick mini, pick one, atau drag and drop. Sama caranya. Jadi ini merupakan penjelasan secara garis besar mengenai proses pembuatan media ini. Sekian dan terima kasih.